Marilah kita mengawali pertemuan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur karena hari ini Engkau mengumpulkan kami untuk memperdalam sabda-Mu. Hadirlah bersama kami, terangilah puji dan akal kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabda-Mu menancap di dalam hati kami dan menggerakkan kami untuk menjadi manusia yang lebih baik di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berjalan di atas air. Pembacaan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Penolong yang bagaimanakah Yesus itu? Seperti yang tertera pada ayat 23, setelah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang. Sedangkan ia mengambil waktu untuk berdoa seorang diri. Sementara itu di tengah pelayaran, perahu murid diombang-ambingkan oleh angin sakal. Angin sakal itu adalah angin ribut yang datang secara tiba-tiba tanpa ada gejala awal, dan jelas itu sangat mengancam keselamatan mereka. Di saat seperti itulah Yesus muncul dan menolong mereka dengan berjalan di atas air. Murid-murid adalah mereka yang mengalami kesulitan dan Yesus muncul sebagai penolong. Dalam hidup ini, kadang juga kita mengalami goncangan-goncangan angin sakal. Persoalan, pergumulan yang hampir bisa jadi membuat hidup kita ini tenggelam. Studi yang berantakan, persoalan rumah tangga, masa depan yang kacau balau. Namun ingatlah, di saat-saat itu Yesus akan hadir sebagai penolong, asal kita mau bergantung kepadanya. Yesus adalah penolong sejati. Saat murid-murid Yesus
berada di tengah danau, Yesus berdoa seorang diri di bukit. Namun ketika murid-muridnya menghadapi gelombang dan angin sakal, tiba-tiba Yesus muncul dan berjalan di atas air. Ini berarti bahwa walaupun saat itu Yesus tidak bersama-sama dengan muridnya, Ia tahu persis keadaan mereka, Ia tahu persis persoalan mereka, Ia tahu persis ketakutan mereka. Yesus adalah penolong yang mengetahui persoalan itu lebih daripada kita sendiri. Yesus adalah penolong yang tahu persis persoalan manusia. Ketika murid-murid Yesus hampir tenggelam, tentunya mereka berjuang mati-matian agar perahunya tidak sampai karam. Mereka berjuang sampai Yesus datang menolong mereka. Ini adalah hal yang menarik bahwa Yesus datang tepat pada waktunya. Ingat, tepat pada waktunya. Waktu siapa? Waktunya Tuhan. Ia punya waktu sendiri untuk menolong kita. Ia tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Ia juga tidak pernah terlalu lambat menolong kita. Yesus adalah penolong yang menolong tepat pada waktunya. Yesus memang tahu persis persoalan yang dihadapi murid-murid, dan Ia datang menolong tepat pada waktunya. Tetapi, mengapa Ia perlu berjalan di atas air? Bukankah kalau Ia mau, Ia bisa saja langsung berada di atas perahu? Atau Ia bisa saja menenangkan danau dan laut itu dari jauh saja? Tapi Yesus datang menolong dengan berjalan di atas air. Ada makna simbolis yang ingin Yesus tunjukkan kepada mereka. Ingatlah, yang menjadi persoalan dan ancaman bagi mereka adalah gelombang tersebut. Itu sebabnya Yesus perlu berjalan di atas air. Yesus ingin berkata bahwa persoalan, tantangan, ancaman, dan ketakutan murid-murid hanyalah berada di bawah telapak kaki Yesus. Apapun dan bagaimanapun besarnya persoalan kita, ingatlah bahwa semuanya itu hanya berada di bawah telapak kaki Yesus. Karena itu kunci untuk menang dalam menghadapi persoalan hidup adalah memandang pada Yesus, bukan memandang pada persoalan itu. Karena kalau kita memandang pada persoalan, maka masalah kita atau persoalan kita akan terlihat sangat besar. Tetapi kalau kita memandang pada Tuhan Yesus, maka persoalan itu hanya akan terlihat kecil, bahkan sangat kecil. Mengapa orang terlihat stres, bahkan gila, karena hanya tidak lulus dari perguruan tinggi? Karena yang dilihat hanyalah masalahnya saja, bukan Yesus yang berada di atas masalah itu. Sekali lagi saya katakan, persoalan hanya berada di bawah telapak kaki Tuhan Yesus. Sungguh, Ia adalah penolong yang luar biasa. Datanglah dan dapatkanlah kelepasan dan pertolongan dalam pergumulan yang bersedia. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda yang Engkau cerahkan kepada kami pada saat ini. Kami semakin bersyukur karena mengenal Yesus Kristus yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami menghadapi persoalan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang berbelas kasih seperti Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan agar Engkau senantiasa menjaga kesadaran kami bahwa seberat apapun persoalan yang kami hadapi, itulah bukanlah persoalan yang besar di hadapan-Mu, bahwa persoalan kami hanyalah sebatas persoalan di bawah telapak kaki-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan,
dan memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.